Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, untuk ketua kelas di sini siapa? Boleh dipimpin doa dulu ya. Doa dulu. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Di sini ada berapa anak? 20. Berangkat semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Ya. Oke, ya alhamdulillah berangkat semua ya. Oke, kita akan belajar ya mengenai wudhu. Belajar wudhu. Nanti di sini kita akan belajar syarat wajib dan syarat sah. Di sini ada yang tahu apa itu wudhu? Apa? Mas ketua kelas? Jadi wudhu itu adalah bersuci. Jadi Mbak di depan siapa? Ya, boleh dibaca. Apa itu wudhu? Wudhu ya boleh dibaca. Wudhu merupakan ya, nggak apa-apa dipakai dulu. Yakni ya, jadi wudhu itu adalah bersuci atau mensucikan diri dari hadas kecil. Seperti sebelum ibadah ya, ibadah ini bisa seperti sholat ataupun mengaji. Jadi kita harus berwudhu supaya ibadah yang akan kita lakukan ini menjadi sah, ya, menjadi sah. Terus yang selanjutnya, syarat wajib wudhu. Di sini syarat wajib wudhu ini ada berapa, Mas? 4. Ada berapa, Mbak? Ada 4. Yang pertama adalah beragama Islam. Alhamdulillah di sini Islam semua ya. Iya. Terus yang kedua sudah baligh dan berakar. Di sini ada yang tahu baligh itu apa? Iya, dewasa. Terus selain itu juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu berarti sudah baligh ya. Terus kalau misalkan perempuan bisa ditandai dengan datang bulan. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Iya, itu juga sudah disebut baligh kalau misalkan udah datang bulan ya. Terus ada sesuatu yang mewajibkan wudhu. Kenapa sih kita wajib melaksanakan wudhu? Karena kita akan melaksanakan ibadah. Contohnya, iya betul, sholat, kemudian mengaji. Iya, nah terus syarat wajib juga yang selanjutnya yaitu suci dari haid dan nifas. Haid tahu ya, haid? Di sini udah pada haid semua? Belum ya. Jadi kalau misalkan kita mau wudhu harus suci dari haid atau nifas. Nifas tahu nifas? Kalau nifas itu biasanya ibu atau perempuan yang setelah melahirkan, itu disebut dengan nifas. Kemudian di sini ada syarat sah.
Nah, syarat sah ini termasuk menggunakan air suci dan mensucikan. Jadi kalau bisa airnya yang mengalir ya. Kalaupun yang nggak mengalir, misalkan mau dari ember ataupun dari kolam, kolamnya harus yang besar. Jangan ember kecil kita buat wudhu, jangan ya. Itu nanti kita tidak sah. Nih, tadi udah ya, airnya harus mengalir, bukan air kotor. Terus berurutan dan tidak diselingi lama antar basuhan. Berurutan tahu? Jangan diacak-acak ya. Habis doa misalkan, habis membasuh tangan, langsung telinga, baru habis telinga nanti hidung. Itu namanya tidak urut ya. Jadi kita harus berurutan. Terus tidak ada penghalang. Contoh penghalang. Misalkan di kulit kita ini kita pakai cincin. Kalau mau wudhu, cincinnya harus digerak-gerakin supaya airnya ini menyeluruh, supaya airnya menyeluruh. Terus gelang juga ya. Kalau mas-mas misalkan pakai gelang yang karet atau apa, itu di ini juga. Nah, terus misalkan ada Hansaplast, tahu Hansaplast? Kalau misalkan lukanya sedikit, boleh dibuka dulu. Tapi kalau misalkan lukanya parah, misalkan Hansaplastnya dibuka, darahnya keluar, itu tidak usah, nggak apa-apa. Jadi ada keringanan. Itu ya contohnya. Terus, nih, anggota tubuh yang wajib dibasuh. Yang pertama, jadi wajib ini kan wajib. Anggota tubuh yang wajib itu termasuk rukun. Rukun itu yang wajib. Kenapa Bu langsung wajib? Kan harusnya kumur-kumur dulu. Enggak, soalnya kalau kumur-kumur itu termasuk sunnah. Iya, jadi yang pertama ini adalah ingat dulu ya. Niat. Setelah niat, kalau niat sambil gini ya, sambil membasuh tangan sama selai jari. Kemudian tidak, kalau kumur-kumur itu termasuk jadi abis niat wajah. Nah, terus wajah dari sini ya, pokoknya harus rata. Kemudian kemudian apa? Tangan sampai siku. Iya, betul. Jadi jangan cuma di sininya aja ya, Mas, Mbak. Jangan cuma di sini-sininya, tapi dari sini sampai ke siku. Kemudian selanjutnya apa? Iya, sebagian kepala. Terus habis kepala, kaki. Kaki tahu ya, dari kaki sampai tumit nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau sampai sini itu lebih baik sampai lutut ya. Dan yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Jadi nggak boleh diacak-acak ya. Yang kayak tadi Ibu bilang. Yang terakhir ada hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama ada buang air kecil atau besar, tahu ya? Itu. Nah, terus kentut juga bisa membatalkan wudhu. Kemudian yang ketiga ada tidur lelap. Di sini misalkan kalian habis wudhu, terus mau jamaah nih, sambil nunggu imamnya masuk, kalian duduk, tapi kok ngantuk. Misalkan ngantuknya tidurnya sambil duduk, posisi pantatnya masih nempel ke sini ya, ke lantai, terus tidurnya juga nggak sampai ngorok ya, itu nggak batal. Tapi kalau misalkan nyampe jedak-jedak kayak gini, nyampe tiduran, terus tidurnya lelap lah, itu berarti membatalkan wudhu. Kemudian hilang akal, misalkan pingsan habis wudhu, terus kalian lari-lari, jatuh pingsan, itu berarti wudhunya batal. Kemudian menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Jadi misalkan menyentuh area itu tanpa ada halangan, tanpa ada kain ataupun apa, itu juga bisa membatalkan wudhu. Terus ada satu lagi nih yang nggak ada di sini. Ada yang tahu yang membatalkan wudhu? Apa ya? Menyentuh lawan jenis yang bukan mahramnya, itu juga termasuk hal yang membatalkan wudhu. Ini ada video langkah-langkah berwudhu ya.
Langkah ketiga, kemudian yang keempat. Nah, yang kelima mengusap kepala. Ini berarti urutan ya. Kalau urutan itu mencakup keseluruhan. Beda kalau misalkan rukun. Kalau rukun wudhu itu ada 6. Oke, kita ulangin ya. Kita ulangi. Nah, yang pertama adalah niat mengucapkan bismillah dan membaca niat sambil mengusap tangan. Yang kedua berkumur dan membersihkan hidung. Iya, kita bisa sambil ini ya, dicontohkan yuk. Yang pertama, mana ya? Nah ini niat. Yuk kita baca bareng-bareng niatnya sambil tangannya diusap-usap. 1, 2, 3. Bismillah. Sambil ini ya, dibersihin tangannya ceritanya. Alirafil hukmil hadasil faradolillahi. Iya. Kemudian yang kedua adalah, kelihatan ya Mbak dari belakang kelihatan? Ya. Yang kedua adalah berkumur. Yuk bareng-bareng ceritanya. Ceritanya ada air mengalir. Kita berkumur. Setelah berkumur, membersihkan hidung. Kalau hidung jangan cuma digini-gini ya, tapi agak disedot atau istilahnya namanya istinsyak. Jadi airnya ditaruh di sini, kita sedot, tapi jangan ke daleman ya, jangan sampai gini nanti ini kesedak. Jadi sedikit aja terus dikeluarkan lagi. Itu cara membersihkan hidung. Kemudian yang ketiga adalah membasuh wajah. Gini ya Mbak, dari atas gini terus gini. Yang keempat, tangan sampai ke siku. Nah, kalau kepala di sini ya, sampai menembus sampai kulitnya kena. Jadi jangan cuma rambut. Kalau kalian misalkan basahkan, misalnya laki-laki nih wudhu, terus semuanya kena, tapi kulitnya enggak kena, itu belum sah. Jadi yang penting kulitnya sampai kena air. Kemudian yang selanjutnya, mengusap kedua telinganya juga yang rata ya, jangan ditempel-tempel doang, tapi yang rata. Terus yang keenam, membasuh kedua kaki 3 kali, lalu ya apa tadi? Yang terakhir adalah membasuh kaki. Kemudian yang ke-8 membaca doa. Oke. Nih di sini Ibu juga ada kuis. Nanti kita jawab bareng-bareng ya kuisnya. Gimana ya tadi? Kuis ini ya. Nah. Di waktu, jadi jawabnya cepat ya. Mana ya? Nah, di bawah ini yang merupakan sunnah wudhu. Mana? Berdoa, membasuh kedua kaki, tertib, atau mengusap kepala? Kedua kaki sampai ke, apakah betul? Coba ini. Twing. Salah. Jadi jawabannya adalah berdoa. Yang kedua, barisan sini. Rukun wudhu ada berapa Mas, Mbak? Ada 6? Coba. Apakah betul? Iya, betul. Yang ketiga, ini berempat. Rukun wudhu yang kelima adalah mana ya? Rukun wudhu yang kelima.
Ini yang orange, Mas, Mbak. Oke, coba. Swing. Apakah betul? Salah. Membasuh kedua kaki. Terus yang ini. Rukun wudhu yang ke-6. Mana? Hijau, ungu. Hijau. Swing. Apakah betul? Betul. Terus Ibu mau berempat, ada yang maju boleh? Laki-laki 2, terus perempuan 2. Boleh ya? Ibu pilih apa mau angkat sendiri? Angkat sendiri. Maju sendiri. Pilih aja ya. Mbaknya di sini ya. Namanya yang pertama Melia Putri Nadifa. Mana? Oh, Mbak itu lagi. Boleh yang nanti Mbak yang lain aja. Tadi udah jawab. Putra Amin Zulhilmi. Ya, maju ke depan, Mas. Gak apa-apa, nanti kan ada temennya. Terus Rania Aluna Ashifa. Oh, tadi udah ya, Mbak. Dinda Amelia. Ya, maju. Terus tadi siapa? Mas, maju dulu. Sama Aulia Izzatunisa. Ya, tadi Aulia sama siapa? Dinda. Ya, maju di sini. Laki-lakinya satu lagi ya. Bima ada. Ya, oke, maju. Gak apa-apa, maju aja. Nih, berhadap-hadapan, laki-laki. Yuk Mbaknya. Laki-laki dulu ya, laki-laki dulu nggak apa-apa. Jadi mau ngapain Bu? Kok aku maju? Nah, di sini Mas Bima sama Mas siapa panggilnya? Hilmi mau mempraktekkan wudhu. Oke. Yang pertama nanti kalian sebutkan. Yang pertama adalah niat sambil membasuh. Gimana Mas caranya? Ya, niat sama tangannya. Tangannya gimana Mas? Madepnya ke teman-teman dong. Malu. Nah, terus setelah niat apa? Yang kedua? Kumur-kumur. Kumur-kumur gimana? Ayo praktek kumur-kumur. Nah, ya 3 kali ya. Setelah kumur-kumur apa teman-teman? Yang ketiga, hidung. Gimana Mas? Hidung Mas? Nah, iya. Ayo Mas Bima, gimana hidung? Iya, disedot juga ya sambil istingsang. Terus yang keempat, apa ya? Yang keempat apa ya? Membasuh muka. Ayo Mas, membasuh muka. Nah, ayo Mas Bima. Yang rata ya Mas, gini sampai ke sini. Nah, habis muka apa? Tangan. Yang tangan gimana tangan? Iya, dari telapak tangan sampai ke siku. Terus yang selanjutnya apa? Habis tangan kepala. Gimana kepala? Iya. Mas Hilmi, Mas Hilmi gimana kepala? Ya, habis kepala, telinga, terus kemudian kaki dan berdoa. Ayo Mbak yang tadi 2. Boleh, silakan. Yuk, Mbak. Yang pertama tadi apa? Niat dan membasuh tangan. Gimana gerakannya? Iya. Kemudian yang kedua, berkumur, Mbak. Iya. Yang ketiga, membasuh hidung. Ini ya, hidung. Gimana Mbak hidungnya? Iya, sambil disedot ya. Terus abis hidung apa teman-teman? Muka. Iya, mukanya gimana Mbak? Iya, habis muka, tangan sampai ke siku, kemudian kepala, terus telinga, lalu kaki dan berdoa. Oke, terima kasih. Makasih ya. Mungkin itu materi
materi ataupun sedikit materi ya dari ibu yang bisa ibu sampaikan. Ibu minta maaf kalau apa yang ibu sampaikan ini kurang berkenan ataupun misalkan tadi guyonan ya. Terus ibu kira-kira kuisnya seru nggak ya tadi ya? Seru, alhamdulillah. Terus ininya juga kalau misalkan tulisannya agak nabrak-nabrak, ibu minta maaf ya. Ya, terima kasih. Jadi cukup sih dari ibu, cukup sekian. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau tidak ada, sekian ya dari ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di rumah bisa dipelajari lagi ya, supaya yang belum betul wudhunya bisa dibetulkan. Tapi yang udah betul bisa, misalkan ada teman yang belum betul, bisa dikasih tahu, kamu kurang ini, ya. Boleh ditutup dengan doa. Wal asri innal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.